Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Maridia, adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan IPA pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM PPG 2518823. Video praktek pembelajaran ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan uji kerja. Tayangan ini sebagai proses pembelajaran dalam topik sistem reproduksi pada manusia di kelas 9 fase D sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan problem basic learning. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa berkah, akan membawa bermakna, dan akan membawa bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Ibu minta sama ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Bismillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Anak-anak ibu, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Kalian berangkat dari rumah, apa yang kalian lakukan? Belajar di Belajar. sekolah. Betul. Belajar. Belajar dan sekolah. Sehat semua pagi ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajarannya, ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak ibu semua. Ya. Nanti siapa yang ibu panggil, tolong misalnya Fitri, angkat tangan dan katakan hadir. Ya? Kita mulai absennya. Al Farsad Hadir. Gifari Hadir. Duratul Nazmu Hadir. Afid Hadir, Bu. Maiza Yarasima Sakir Hadir, Bu. Silviana Balkis Muhammad Akbar Mujibur Rahman Hadir, Bu. Fairuz. Hadir, Bu. Hadir semua hari ini ya. Hadir. Alhamdulillah. Ibu ucapkan ibu senang mendengarnya anak-anak ibu tetap semangat untuk menjaga kedisiplinan, semangat untuk terus belajar, dan terus semangat untuk meraih Prestasi.
Ada. Sebagai warga negara yang baik, yang selalu cinta kepada tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu nasional ini berisi tentang Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu nasional ini, Ibu minta sama anak-anak Ibu semua untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, kita semangat untuk belajar. Mari kita sapa untuk ice breaking dulu. Siap? Siap. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Ibu akan memberikan satu pertanyaan yang bisa mengecas pikiran anak-anak Ibu. Ibu mau lihat siapa yang bisa menjawabnya. Tunjuk tangan aja. Kemudian langsung dijawab. Pertanyaannya karena berhubungan dengan sistem reproduksi manusia, pasti berhubungan dengan anak kelamin. Apalagi tentang berkembang. Kira-kira dengan sistem reproduksi pada manusia, apa yang menjadi mengapa kalian perlu mempelajari sistem reproduksi ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Sati, silakan. Untuk mempertahankan dan memperbanyak jenis. Untuk mempertahankan dan memperbanyak jenis. Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menjawab? Selain mempertahankan jenis, untuk apa manusia itu berkembang biak? Silakan, Nak. Untuk membuat garis sempurna. Untuk membuat garis keturunan. Salah satunya perkembangbiakan itu yang pertama kita tahu tentang organ-organ daripada reproduksi pada manusia dan bisa tahu nama penyakitnya, cara pencegahannya. Itu salah satu dari materi kita hari ini.
sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran dari materi sistem reproduksi pada manusia. Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran. Itu ada 4 pokok ya. 1. Menjelaskan proses pembentukan sel, yaitu pada mitosis dan meiosis terkait pembentukan sel kelamin. Yang kedua, menjelaskan sistem reproduksi manusia dan gangguannya. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi tentang upaya pencegahan gangguan organ reproduksi. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang kasus remaja yang mengalami gangguan pada kesehatan reproduksi. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat, yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana cara bersih? Membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal yang penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki, jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut semua secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk memilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku lepon di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila membalut lampu udara atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan adalah pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu pembalut dengan menggunakan air, bungkus, kemudian buanglah di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau kasur. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan face liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina. Yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di area organ intim. Pubertas. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Masa puber anak laki-laki biasanya pada usia 13-14 tahun dan anak perempuan pada usia 11-12 tahun.
Batasan umur ini tidak mutlak, tergantung beberapa faktor, contohnya gizi dan lingkungan keluarga dan lain-lain. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja putra, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut menarche. Haid atau menstruasi adalah turunnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jangkung, bahu menjadi lebih bijak, tumbuhnya rambut pada ketiak dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak, dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad rabies yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana cara penularan HIV? Hubungan seksual melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba, atau benda tajam yang tercemar darah yang mengandung HIV seperti alat suntik. Setelah kita melihat dalam dua video ya, yang Ibu paparkan, yang pertama tentang penjelasan materinya, yang kedua tentang gangguan reproduksi pada remaja. Pertanyaannya, Ibu, siapa saja boleh menjawab ya? Pertanyaannya, dari video tersebut apa kira-kira masalahnya dan bagaimana cara mencegahnya? Silakan. Jelaskan kalau reproduksi manusia itu bisa terkena penyakit pada virus HIV, itu virus yang sangat kecil. Biasanya penyakit ini terjadi karena hubungan seksual yang sering, lalu memproduksi darah yang memiliki orang yang sudah memiliki riwayat sakit HIV. Ya, bagus. Ada lagi? Kira-kira apa yang kalian lihat di video tersebut? Apa penyebab masalah itu? Kemudian apa kira-kira gangguan yang terjadi pada penyakit itu? Cara kita mencegahnya. Ada? Ada siapa? Silakan nak. Ada cara mencegahnya, Bu. Jika terkena penyakit HIV, tolong akan terus mengecil dan akan terus seperti itu selamanya dan keturunannya akan seperti itu juga. Ya, bagus. Itu yang diutarakan oleh kawan kalian apabila terkena penyakit yang sangat serius, yang sangat berbahaya, contohnya HIV atau AIDS ya, itu agak susah untuk disembuhkan. Tetapi untuk penyakit yang tidak terlalu bahaya, itu bisa kita obati atau disembuhkan. Dengan cara apa? Yang pertama, tidak boleh memakai apa tadi? Bahan yang tidak bisa menyerap keringat. Kita harus memakai kain yang berbahan katun.
Karena kemarin sudah kita buat kelompok, sudah kita bagikan kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu arahkan ya. Satu kelompok ada 5 orang atau siswa. Ibu bagikan LKPD-nya. Udah, itu sudah Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Dikerjakan. Dah, silakan saling berdiskusi satu sama lain, saling bertukar pikiran. Silakan LKPD-nya. Lanjut, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Kira-kira kelompok yang lain ada ingin menanyakan? Silakan. Bagaimana cara mencegah penyakit pada organ reproduksi? Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok kami. Hasil dari rangkuman kami adalah tentang hasil ini sistem reproduksi manusia memiliki fungsi untuk mempertahankan atau memperbanyak ternak. Dan juga sistem reproduksi perlu dijaga dengan cara pentingnya membersihkan alat reproduksi terutama pada masa pubertas, karena dalam masa pubertas terjadinya peningkatan kelenjar keringat yang makin tinggi. Oleh sebab itu kita harus siap siaga untuk membersihkan alat kelamin kita. Dan juga terkadang kita harus menjaga dari penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui, yang seperti HIV, AIDS, dan sifilis. Ada yang ingin ditanyakan? Perwakilan dari kelompok 1. Apakah fungsi dari uterus? Isi dari uterus adalah tempat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanyakan, kami mempersilahkan. Silakan kelompok lain ada yang ditanyakan. Kita sudah mendiskusikan, sudah mempresentasikan hasil kerja anak-anak ibu semua. Ada 5 kelompok ya. Ya, Bu. 5 kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan bahwa dari hasil kelompok tadi, yang pertama bahwa pembelahan yang terjadi pada organ reproduksi itu ada 2 cara. Satu tentang pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan tentang meiosis. Apa fungsinya itu? Kalau mitosis itu dia khusus untuk pembentukan sel-sel kelamin pada organ reproduksi. Kalau pada laki-laki itu akan menghasilkan namanya sel sperma, dan pada perempuan akan menghasilkan sel telur. Paham? Sedangkan pada meiosis itu pembelahan yang berhubungan dengan tentang pembentukan sel tubuh. Pembentukan sel tubuh itu berupa apakah itu pertumbuhan, apakah itu perbaikan, dan menggantikan sel-sel yang rusak. Untuk mencegah penyakit pada gangguan sistem reproduksi ini, itu ada beberapa cara kan? Ada. Salah satunya Mengganti
tidak boleh menggunakan celana dalam yang sempit. Karena apa? Kalau terlalu sempit itu tidak akan menyerap keringat. Itu yang bisa kita simpulkan dari pembahasan tentang gangguan pada organ-organ reproduksi. Diisikan pertanyaan yang berhubungan dengan refleksi pada sistem reproduksi pada manusia. Ini masing-masing diisi per orang ya. Semuanya sudah. Silahkan diisi. Diisi sesuai dengan yang sudah ditanyakan, tambahkan di lembar cantik. Oke, stop, closing Bu, penutupan. Penutupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita selesai menjelaskan tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat bagi anak-anak ibu semua, dan semoga apa yang kita dapat dari hari ini menjadi berkah buat anak-anak ibu semua ya. Amin. Dan untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian harus siap menghadapi pertemuan dengan judul tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tolong nak ya dibaca bukunya, dibuka-buka buku paketnya di rumah, belajar sungguh-sungguh supaya anak-anak ibu semua tercapai cita-cita. Ibu akhiri dengan menutup pelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Ibu minta sama ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.